Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonianto Nasiki. Saya dan teman saya Sisilia Ahmad, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang hubungan public relation dengan manajemen. Pengertian manajemen public relation adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi yang didukung organisasi. Manajemen public relation adalah penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relation. Praktisi public relation akan menumbuhkan fungsi-fungsi tersebut dalam membuat konsep dan berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, mengelola public relation berarti melakukan penelitian, perencanaan, pengelolaan atau pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi itu sendiri. Manajemen public relation itu bisa mencakup manajemen terhadap seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh organisasi, manajemen terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik atau berupa satuan-satuan kegiatan, kehumasan, misalnya pengelolaan peristiwa khusus, pengelolaan penerbitan internal, pengelolaan kunjungan perusahaan oleh para wartawan, pengelolaan konferensi pers, dan lain-lain. Public relation dapat dijelaskan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Pertama, ia termasuk dalam jajaran ilmu sosial. Kedua, merupakan alat profesi yang menghubungkan antara lembaga atau organisasi lain dengan publiknya yang ikut serta menemukan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Ketiga, public relation berfungsi menumbuhkan baik antara segenap komponen, memberi pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Berikutnya, menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan baik antara publik. Selanjutnya, dibedakan dua publik, yaitu yang menjadi sasaran, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya, perkembangan iptek pendidikan, ekonomi, dan politik, serta lainnya. Public relation memerlukan pandangan yang tepat dalam mengatasi perubahan yang kompleks. Selanjutnya masuk pada hubungan dan tugas PR, public relation. Proses PR berperan sentral sebagai agen perubahan, bukan hanya disebabkan faktor kebijakan perusahaan yang menempatkan posisinya yang kurang strategis dalam manajemen, namun juga disebabkan beberapa faktor yang dalam diri atau personal public relation tersebut. Antara lain, personal di bidang profesi publik yang harus memiliki wawasan yang luas dalam bidang manajemen tersebut. Pertimbangan yang matang untuk dapat mengambil keputusan secara matang, memahami dunia bisnis secara utuh, menguasai lingkungan sosial politik, dan memahami stakeholder. Hal ini disebabkan beberapa masalah manajemen tidak hanya membutuhkan strategis komunikasi, melainkan membutuhkan perubahan manajemen yang lebih komprehensif. Mengenai fungsi dan tugas public relation, diantaranya pertama, fungsi membantu menemukan dan merumuskan tempat serta tujuan organisasi dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, public relation memberikan masukan bagi kebijakan dengan langkah-langkah selanjutnya. Ketiga, memberi advice dalam kepemimpinan. Selanjutnya, tugas. Pertama, membantu merumuskan kebijakan. Kedua, menilai organisasi dari segi kemasyarakatan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ketiga, mengantisipasi berbagai reaksi organ, mempelajari opini dan interpretasinya.
kelima, memberi advice untuk rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Keenam, memberi penilaian mengenai pembagian tugas dan wewenang atau anggaran. Ketujuh, memberi bimbingan kepada yang bekerja sama dengan pimpinan. Kedelapan, memberi saran bagi perbaikan intern. Fungsi manajemen publik ini dalam kegiatan pada lembaga pendidikan antara lain mampu sebagai mediator dalam penyampaian komunikasi secara langsung. Kedua, mendukung dan menunjang kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Ketiga, menciptakan suatu yang citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Selanjutnya masuk pada fungsi utama public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi tersebut. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cecilia Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran public relation. Peran di sini membantu kita untuk mempelajari kekuatan dari fungsi public relation dalam organisasi dan bagaimana aktivitas menghasilkan program yang tepat, mempengaruhi perencanaan strategis dan efek pada tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, penasehat ahli. Seorang praktis public relation berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dalam membantu mencari solusi dalam menyediakan masalah yang berhubungan dengan publiknya. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, praktis public relation bertindak sebagai komunitas dan monitor yang membantu pihak manajemen mendengar apapun yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, praktis public relation dituntut juga menyelesaikan dengan komunikasi timbal balik. Diharapkan dapat diciptakan saling pengertian, saling percaya, saling menghargai, saling mendukung, dan toleransi baik kedua belah pihak. Yang ketiga, fasilitas proses pemecahan masalah. Peran praktis public relation dalam proses pemecahan persoalan. Sebuah persoalan public relation ini merupakan bagian dari manajemen. Hal yang ini dimaksud untuk membantu pemimpin organisasi sebagai penasehat hingga mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan atau kerja yang tengah dihadapi secara nasional atau profesional. Yang keempat, teknis komunikasi. Teknis komunikasi berbeda dengan 3 peran public relation yang terkait erat dengan fungsi dan peran manajemen organisasi. Peran komunikasi teknik ini menjadikan praktis public relation sebagai hanya menyediakan layanan teknik komunikasi atau dikenal. Yang selanjutnya, hubungan public relation dan manajemen. Secara umum, manajemen adalah proses penggerakan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam jangka penyampaian
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, atau proses dalam manajemen merupakan sebuah bentuk keterampilan atau kemampuan memperoleh sebuah hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui beberapa kegiatan organisasi. Karena itu, dalam manajemen mencapai konsep kemampuan public resilience, pengembangan kepuasan manusia dan kerjasama. Public resilience adalah fungsi manajemen yang menilai sikap baik, mengidentifikasi kerjasama dan tata cara seorang atau yang demi kepentingan publik serta mereka dan melakukan sesuatu program untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan serta nilai yang baik dari publiknya. Public resilience adalah alat manajemen yang modern secara struktural, merupakan bagian dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya, fungsi public resilience tidak terpisah dari fungsi kelembagaan atau dengan kata lain, melekat pada manajemen. 4 langkah proses manajemen publik sebagai praktis pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat perencanaan dalam program. Yang ketiga, aksi dan komunikasi. Yang keempat, evaluasi.